apa ya, bisa dibilang unsung hero lah, pahlawan yang mungkin tak terlihat juga gitu dengan gameplaynya. Lo juga mungkin awal masuk Onyx juga perjuangan lo luar biasa gitu dari MDL segala macam gitu. Dan lo terlihat yang paling apa ya, paling lepas lah ketika juara gitu. Apa sih yang lo rasain pertama kali ketika akhirnya mastiin nih, akhirnya gue juara gitu? Ya apa ya, kalau dari gue sih dari perjuangan kita sih. Ya udah benar-benar laluin, udah pernah kalah, udah hampir kalah juga lawan EVOS, langsung pulang. Baru apalagi ya, latihan kita banyak banget. Dari gue juga kayak naik turun MDL, hampir keluar gimana segala macam, banyak sih. Banyak banget, kayak akhirnya sampai sini. Bisa kayak mimpi lah. Oke, thank you. Halo, perkenalkan gue Sahdan dari Dunia Games. Pertanyaan gue pertama melanjutkan dari Mas Redji tadi seputar kan cewek tadi ngomong jarang disorot lah. Mungkin kita sebagai viewer juga kayak kan kita nggak tahu gimana perjuangan cewek gitu di MPL ID Season 8. Mungkin Mars selaku coach bisa jelasin gimana sih perjuangan cewek gitu di belakang panggung. Ya bener, cewek ini lumayan jarang lah kesorot. Karena ya yang orang lihat, bahkan banyak ya sisi negatifnya yang orang lihat bahkan. Kayak waktu itu yang kita lihat lah kayak main Faramis terus apa akhirnya kena hujat netizen dan lain-lain ya kan. Cuma di belakang stage, bahkan maksudnya di in-game sekalian, komunikasi dia itu udah paling top notch lah. Maksudnya kayak dia yang paling kalem di antara timnya, dia yang paling apa ya, nggak panik lah. Jadi dia bisa ngebawa timnya lebih ke arah yang lebih enak gitu. Itu sih yang mungkin bisa dinotis sama orang-orang harusnya setelah dia dapat MVP sekarang. Oke, pertanyaan kedua gue juga ini nih, apa kayak orang-orang kan nonton kalian pun di YouTube ya, di Nimo TV juga, kayak lihat juga cuplikan kayak kalian tuh saling saut-sautan lah di mic check gitu. Apakah itu cuma di panggung aja atau gimana? Bisa dijelasin saya nggak? Benarnya kalau kita tim gue tuh teriak tuh cuma nice doang. Cuman kalau kita diprovok duluan ya kita kan juga manusia kan punya emosi. Ya udah gitu sih. Anjas. Next. Nah gini dong, jangan malu-maluin kantor gue. Oke. Perkenalkan, nama gue Rafdi dari Revival TV. Untuk pertama gue mau nanya ke Boots sih, kayak lu kayak apa ya, misalkan dari EVOS lah di season 5 lu kurang perform, terus di season 6 lu udah mulai step up, dan season 7 juga istilahnya apa ya, performa lu dari season 6 terus sampai season sekarang itu stabil bahkan meningkat gitu. Satu momen apa sih yang ketika lu ada kayak kegagalan lu di masa lalu terus akhirnya bisa sukses di yang sekarang itu, momen terpenting apa gitu yang bisa buat lu bisa kayak wah gue harus maju gitu? Kalau buat momen terpenting sih kan waktu gua pertama masuk Onyx juga, jujur kan gua masih perform gua masih jelek kan. Nah waktu tiba-tiba ada Sasa nggak bisa main, terus gua dikasih kesempatan buat main. Nah di situ gua nggak mau ngecewain tim gua, coach gua yang udah mau ngasih kesempatan buat gua main. Nah itu motivasinya tim. Oke, untuk pertanyaan kedua mungkin buat Mars sebagai pelatih, kayak berhubungan dengan M3. Sejauh ini apakah Onyx sudah punya data tentang kayak tim-tim yang baru di M3, kayak misalkan dari MPL Brazil contohnya gitu. Apakah apa ya, kayak Onyx ini udah punya data belum sih tentang tim-tim baru yang nanti akan berlaga di M3 gitu? Untuk yang berlaga di M3 paling yang kita agak susah dapat sebenarnya data-data yang untuk kayak kita scrim nih biasa. Kalau kayak Brazil gitu kan masih terlalu jauh soalnya. Jadi pingnya masih agak berbeda, jadi kita nggak pernah scrim sama mereka atau gitu. Tapi kita untuk scrim sama Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura itu kita udah maksudnya udah pernah lawan semua.
Dan kita juga paling ntar kalau persiapan M3 ya kita bisa lihat nontonin MPL mereka sih. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kepada seluruh esports media yang sudah bertanya. Dan sekali lagi selamat kepada Raja Galaxy kita, Onyx Esports. Dan dimohon untuk teman-teman dari Onyx tidak meninggalkan tempat dulu dan boleh bertukar karena kita akan lanjut lagi untuk press con-nya. Sampai ya jam 7 pagi lah. Nah. Oke, Om Darren kita. Apa itu tidur ya kan? Nah. Jadi nextnya adalah SCTV ya, kalau nggak salah tadi infonya. Di mana? Oke, silakan untuk teman-teman media. Media. Ya, yang mau interview eksklusif dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Langsung.